Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan dari jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Andalas. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan salah satu tugas bakti UNAN, yaitu nagih, narasi logika dan hati. Baiklah, saya berasal dari kelompok 26 dengan nama Mozilla Firefox dengan mentor Uni Arini dan Uni Sonia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang maraknya pinjaman online ilegal. Pinjaman online adalah bantuan finansial yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan secara daring atau online. Biasanya, pengajuan pinjaman dilakukan melalui aplikasi milik lembaga keuangan tersebut. Pinjaman online terbagi menjadi dua, yaitu pinjaman online legal dan pinjaman online ilegal. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pinjaman online ilegal. Pinjaman online ilegal adalah pinjaman yang tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Pinjaman ini biasanya memiliki bunga yang lebih tinggi dan kurang terjamin, sehingga memiliki risiko yang lebih besar. Pada prinsipnya, pinjaman online dinyatakan ilegal bukan karena adanya pengancaman saat penagihan atau pengenaan bunga tinggi, melainkan karena pihak penyelenggara pinjaman online belum terdaftar dan belum mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selanjutnya, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam pinjaman online ilegal? Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam pinjaman online ilegal yaitu yang pertama, adanya kebutuhan yang mendesak. Sebagian masyarakat mungkin ada yang memiliki keterbatasan dalam segi finansial yang menyebabkan sulitnya menyambung hidup. Rata-rata, masyarakat berpenghasilan rendah memiliki kebutuhan mendesak yang perlu mereka penuhi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti membeli bahan makanan, biaya sekolah anak, dan sebagainya. Meski begitu, ada juga orang yang melakukan pinjaman online untuk memenuhi gaya hidupnya. Yang kedua, yaitu aplikasi mudah diakses atau pengajuannya yang mudah. Faktor yang kedua, membuat banyak orang terjebak pinjaman online adalah mudahnya akses ke pinjol tersebut dan proses pengajuannya yang mudah. Apalagi pinjaman online ilegal sering menawarkan banyak kemudahan seperti tidak adanya jaminan, hanya membutuhkan KTP dan foto selfie, pencairan yang cepat, dan sebagainya. Yang ketiga, yaitu rendahnya literasi keuangan dan digital masyarakat. Masyarakat Indonesia terbilang tidak memiliki literasi keuangan yang bagus. Hanya sedikit orang yang memahami literasi keuangan dan digital. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh OJK pada tahun 2019, di mana indeks inklusi keuangan sebesar 76,18%, namun tidak diimbangi dengan literasi keuangan yang hanya 38,03%. Selanjutnya, apa dampak negatif yang ditimbulkan akibat terlibat dalam pinjaman online ilegal? Yang pertama yaitu penyalahgunaan data pribadi. Layanan pinjaman online biasanya meminta kita untuk mengunggah sebuah foto sambil menunjukkan KTP. Artinya, data pribadi kita akan terlihat dengan jelas dan hal ini bisa saja disalahgunakan. Jika layanan pinjaman online tersebut ilegal atau tidak terpercaya dan beroperasi secara ilegal, maka besar sekali peluang data pribadi kita disalahgunakan. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan karena kita tidak tahu data kita digunakan untuk apa. Bisa saja data tersebut digunakan untuk hal-hal yang buruk dan merugikan diri kita sendiri. Peluang tindak kejahatan dengan memanfaatkan data pribadi kita akan semakin besar dan membuat kita menanggung kerugian. Dampak yang kedua yaitu diteror oleh debt collector. Salah satu dampak melakukan pinjaman online adalah kita bisa diteror terus oleh debt collector. Banyak orang yang mengeluh, bahkan sampai menangis karena terus diteror oleh debt collector. Bahkan, cara menerornya sudah jauh dari kata normal dan mengabaikan rasa kemanusiaan. Tentunya,
Hal ini akan membuat hidup kita jadi tidak nyaman dan akan selalu dihantui. Padahal, proses penagihan pinjaman memiliki aturan khusus. Jika layanan pinjaman online tersebut secara resmi atau legal, maka penagihan angsuran akan dilakukan sesuai prosedur. Dan dampak yang terakhir yaitu pemberlakuan denda yang tidak wajar. Selain bunga, layanan pinjaman online ilegal juga bisa saja memberikan denda yang tidak wajar. Ini terjadi karena memang pinjaman online tersebut tidak punya aturan yang jelas dan mengubah aturan denda atau bunga sesuka hati. Akibatnya, pemberlakuan denda malah terasa memberatkan dan menambah beban angsuran. Pada akhirnya, kita malah akan semakin kesulitan untuk melunasi angsuran dan semakin diteror oleh debt collector. Dan yang terakhir yaitu bagaimana cara menghindari agar tidak terlibat dalam pinjaman online ilegal serta solusi apabila sudah terlibat pinjaman online ilegal. Cara supaya kita tidak terlibat dalam pinjaman online ilegal yaitu yang pertama, kita harus mulai memutar otak untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan memulai bisnis kecil-kecilan atau mengambil pekerjaan sampingan. Cara yang kedua yaitu dengan meminjam hanya kepada lembaga yang terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang ketiga, dengan cek legalitas dan rekam jejak digital perusahaan pinjaman online tersebut. Yang keempat, besar pinjaman yang diajukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bayar. Yang kelima, meminjam uang untuk kepentingan yang produktif dalam rangka meningkatkan ekonomi keluarga. Yang keenam, sebelum meminjam, pahami manfaat, biaya, bunga, jangka waktu, denda, dan risikonya. Dan yang terakhir, waspadai pencurian data pribadi. Dan solusi apabila kita sudah terlibat dalam pinjaman online ilegal yaitu dengan mulai mengurangi gaya hidup yang tidak semestinya. Dan mulailah dengan gaya hidup sesuai kemampuan kita. Dan jangan sampai gaya hidup kita membuat kita terlibat pinjaman online yang risikonya sangat tinggi dan berbahaya. Baiklah, demikian jawaban dan penjelasan dari saya mengenai maraknya pinjaman online ilegal. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.